Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang masih dalam keadaan daring. Anak-anakku kelas 8, pada pembelajaran bahasa Jawa hari ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas teks layang. Teks layang atau dalam bahasa Indonesia tentang surat. Silakan dipersiapkan buku LKS dan buku catatannya, sehingga apa yang tidak ada di LKS silakan dicatat seperti biasa. Pertama, kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian layang. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk mengetahui atau mengidentifikasi tentang layang atau surat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis layang. Dan yang ketiga, mengetahui paugeran-paugeran layang. Paugeran itu sama halnya dengan bagian-bagian surat. Terus selanjutnya untuk mengetahui contoh-contoh layang yang sudah masuk ke dalam jenis-jenis layang. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk ke dalam pengertian layang. Apa sih layang itu? Apa sih surat itu? Layang yaiku alat utawa piranti kang duweni wujud tulisan sing ditulis ing dhuwur kertas kanggo nyampekake unek-unek utawa pesen kanggo wong liya. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, surat itu adalah alat komunikasi yang berwujud tulisan yang ditulis di atas kertas untuk menyampaikan keinginan atau harapan atau pesan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan pengertian layang. Di slide berikutnya ini merupakan perangane layang. Perangane layang itu merupakan bagian-bagian dalam surat yang harus diperhatikan. Yang pertama atau nomor 1 yaitu titi mangsa. Titi mangsa berarti keterangan waktu. Isinya berupa tanggal, bulan, tahun, surat yang ditulis. Jadi surat apapun yang kalian tulis itu harus ada titi mangsanya. Harus ada tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Itu maksudnya. Selanjutnya utawa sing nomor 2, satata basa utawa alamat tujuan layang. Itu yang penting. Kalau layang atau surat nggak ada tujuan suratnya, itu berarti bukan surat, itu berarti mainan ya, bukan surat. Kalau surat itu harus ada alamat tujuannya. Kalau tidak ada alamat, pengirim surat itu tidak mengetahui atau tidak bisa mengantar surat tersebut ke tujuan penerima surat. Itu yang disebut satata basa. 3, adangiyah utawa adawiyah, yaitu ucapan puji syukur. Ing surat iku ana adangiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pembuka utawa ucapan puji syukur kayak orang berpidato. Alhamdulillah saya di sini
dalam keadaan baik. Gimana keadaan keluarga di sana? Itu yang disebut adawiyah. Bapak Purwoko. Purwoko yaiku salam pambuka layang. Biasanya berisi assalamualaikum, selamat pagi, terus salam sejahtera, salam persahabatan atau yang lain. Itu yang disebut Purwoko. Jadi adangiyah itu ucapan puji syukur. Kalau Purwoko salam pembuka. Itu bedanya. 5. Surasa basa. Surasa basa iku sing penting, yaiku disebut isi layang, isi surat. Isinya tentang apa? Itu masuk ke dalam surasa basa. 6. Wasana basa. Wasana basa iku salam panutup. Salam panutup itu selamat tinggal, wassalamualaikum, lan liyane. Terus kepitu, prepenah. Prepenah itu hubungan antara pengirim surat dengan yang dikirimi surat. Misale anakmu, putramu, ibumu, sahabatmu, adikmu. Prepenah itu biasanya ana ing dhuwure tanda tangan. Dari sahabatmu kan gitu. Terus dari anakmu itu yang disebut prepenah. Jadi harus tahu hubungan pengirim dengan penerima itu. Terus tapak asma. Tapak asma itu dalam bahasa Indonesia itu tanda tangan. Jadi surat itu harus jelas tanda tangannya. Nomor 9, asma terang. Asma terang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu harus ada nama terang. Habis tanda tangan, kemudian bawahnya dalam kurung nama terang. Nama terangnya siapa? Itu kalau biasanya kalau masuk ke dalam surat resmi. Oke anak-anakku, iku perangane layang. Jadi perangane layang iku ana 9. Titi mangsa, satata basa, adawiyah, purwaka basa, surasa basa, wasana basa, prepenah, tapak asma, lan asma terang. Jenis-jenis layang yaiku ana 6. Nomor 1, layang ibar-ibar utawa surat pribadi. Surat pribadi itu berarti tidak resmi. Surat pribadi iku biasane konco marang konco, terus anak marang wong tua, itu kan bersifat pribadi. Itulah yang disebut layang iber-iber. Nomor 2, layang ulem. Layang ulem itu disebut juga surat undangan. Kalau orang dulu biasanya nyebutkan undangan itu ulem-ulem, ya. 3, layang lelayu. Layang yang berisi berita kematian atau kesusahan itu disebut
layang lelayu. 4. Layang kitir. Layang kitir itu kalau dalam bahasa Indonesia itu memo atau pesan singkat. Nomor 5. Layang paturan. Layang paturan itu surat pemberitahuan atau surat yang berisi memberikan informasi. Nomor 6. Layang dawuh. Layang dawuh itu disebut surat perintah atau yang paling umum adalah surat tugas dari atasan ke bawahan misalnya itu. Untuk semua jenis-jenis layang itu pengertiannya bisa dilihat di LKS. Di LKS itu sudah sangat lengkap. Jadi saya hanya menyampaikan di PPT ini hanya poin-poinnya saja. Pasti semua sudah mengerti tentang layang ulem atau surat undangan. Surat undangan itu ada surat undangan pernikahan, surat undangan khitan, atau surat undangan untuk menghadiri acara tasyakuran atau yang lain. Itu biasanya kalian sudah sering mendapatkan atau membaca surat undangan atau layang ulem yang kalian pernah terima. Itu contohnya. Layang yang di slide ini merupakan contoh utawa tulodo layang lelayu. Jadi bentuknya itu seperti itu, layang lelayu. Yang pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut wangsul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung kanthi tentrem. Terus siapa nama yang meninggal, terus umurnya. Itu contoh layang lelayu. Sudah jelas ya? Kalau belum jelas, silakan dibaca di LKS. Layang di sini merupakan tulodo layang kitir atau pesan singkat. Pesan singkat itu langsung to the point, tidak pakai pembuka, penutup, itu nggak pakai. Itu cirinya layang kitir atau pesan singkat. Kanggo adikku Retno Budiani ing Purwokerto. Nuwun diku, aku njaluk tulung sesuk tanggal 30 September 2012 aku dipethuk ing terminal Purwokerto jam 4. Kang Masmu arep bali. Jadi langsung to the point. Isinya tentang Kang Mase atau kakaknya minta tolong kepada adiknya bahwa besok tanggal 30 September ingin ditemui di terminal atau ingin disambut atau ditemui di terminal Purwokerto jam 4 karena kakaknya itu mau kembali. Itu termasuk layang kitir, pesan singkat yang isinya to the point, langsung ke pokok permasalahan. Itu cirinya layang kitir atau memo. Jadi kalau membuat layang kitir, saya ulangi, tidak ada salam, tidak ada salam penutup atau yang lain. Jadi langsung to the point seperti contoh tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan materi teks layang pada pertemuan kedua ini sudah saya sampaikan. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.